Selamat siang, perkenalkan nama saya Prahmawati Waruwu dengan NIM 0101181048. Nah, di sini saya telah merangkum hasil materi dari kelompok 6, yaitu pasar global. Pasar global atau pemasaran global merupakan pemasaran secara teratur di seluruh dunia. Proses untuk memfokuskan bermacam sumber daya atau SDM, modal, uang atau aset fisik, serta bermacam tujuan dari organisasi perusahaan lainnya untuk menggapai ancaman pasar global dan mendapatkan kesempatan di pasar global. Nah, di sini saya ada manfaat dari pasar global ini. Ada dua, yaitu satu, mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi. Kedua, untuk bertahan hidup. Lanjut, ada industri global. Ada 6 keputusan penting yang dihadapi oleh pemasaran internasional, yaitu satu, melihat lingkungan pemasaran global. Kedua, memutuskan apakah akan pergi ke pasar internasional. Ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Keempat, memutuskan cara memasuki pasar. Kelima, memutuskan program pemasaran global. Keenam, memutuskan organisasi pemasaran global. Nah, selanjutnya ada sistem perdagangan internasional. Dalam sistem perdagangan internasional ini ada 4 yang harus kita ketahui, yaitu satu, ada tarif. Kedua, kuota. Ketiga, embargo. Keempat, pengendalian devisa. Kelima, hambatan perdagangan non tarif. Selanjutnya, 4 jenis struktur industri. Ada 4 jenis struktur industri, yaitu satu, perekonomian sekedar menyambung hidup. Kedua, perekonomian pengekspor bahan mentah. Dan ketiga, perekonomian yang sedang melakukan industrialisasi. Dan terakhir yaitu perekonomian industri. Selanjutnya ada lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum ini ada 4 macam, yaitu sikap terhadap perdagangan internasional. Kedua, birokrasi pemerintah. Ketiga, stabilitas politik. Dan terakhir, peraturan moneter suatu negara. Memutuskan apakah akan beroperasi secara internasional. Tidak semua perusahaan perlu berpetualang ke pasar internasional supaya dapat bertahan. Ada 4 yang harus kita siapkan sebelum kita terjun ke pasar global, yaitu satu, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Kedua, sebelumnya harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasional. Ketiga, memilih beberapa negara yang ingin dimasuki. Dan terakhir yaitu memutuskan negara mana yang akan dimasuki. Nah, demikian resumen yang saya rangkum dari hasil materi kelompok 6. Mungkin masih banyak kelemahan kekurangan saya dalam merangkumnya, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih.